Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan materi IPS kelas 7 bersama saya Ustazah Resto. Nah, pada hari ini Ustazah akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang bentuk lembaga sosial. Nah, akan tetapi Ustazah akan menjelaskan kembali tentang lembaga keluarga, lembaga agama, dan lembaga budaya, disusul dengan lembaga atau bentuk lembaga selanjutnya. Yang pertama ada lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga terbentuk dari adanya hubungan perkawinan yang secara agama, adat, dan pemerintah. Keluarga berperan membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya di mana ia berada. Dalam keluarga diatur hubungan antar anggota keluarga sehingga tiap anggota mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Contohnya, seorang ayah sebagai kepala keluarga sekaligus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya. Seorang ibu sebagai pengatur, pengurus, dan pendidik anak-anaknya, sedangkan seorang anak harus membantu kedua orang tuanya. Yang kedua ada lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Lembaga agama pada dasarnya mengatur hubungan secara vertikal dan horizontal. Hubungan vertikal ini merupakan hubungan antar manusia dengan Tuhan, sedangkan hubungan horizontal merupakan hubungan manusia dengan manusia. Lembaga agama merupakan suatu bentuk sistem keyakinan dan praktik keagamaan masyarakat yang dipandang sebagai sesuatu kebutuhan fungsional manusia dan berisi kebenaran yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Masing-masing agama memiliki lembaga agama yang berbeda-beda. Contohnya, dalam agama Islam dikenal adanya bangunan masjid, adanya ketentuan sholat, zakat, dan peraturan perkawinan. Dalam agama Kristen dikenal dengan adanya gereja, kegiatan kebaktian, dan pembaptisan. Sebagai lembaga sosial, lembaga agama memiliki beberapa karakteristik yang mendasar. Yang pertama, kepercayaan. Terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia saat ini. Masing-masing agama tersebut memiliki kepercayaan kepada suatu kekuatan yang berada jauh dari jangkauan penginderaan tubuh manusia yang lebih tinggi dari apapun dan dapat mengatasi, mengawasi, serta melindungi manusia dalam hidupnya. Yang kedua, simbol. Simbol lembaga agama dapat digunakan sebagai identitas terhadap masing-masing agama yang ada. Bentuk simbol dapat bermacam-macam, seperti pakaian, tempat peribadatan, benda-benda, dan hari raya keagamaan. Ketiga, praktik agama. Praktik keagamaan dalam lembaga agama disebut dengan kegiatan peribadatan. Setiap lembaga agama memiliki kegiatan peribadatan yang berbeda-beda. Kegiatan peribadatan dalam lembaga agama diajarkan sebagai ritual keagamaan. Yang keempat, umat atau pemeluk agama. Merupakan aktor yang berperan menjaga sistem kelembagaan agama yang dianutnya. Setiap lembaga agama memiliki umatnya masing-masing. Umat atau pemeluk agama biasanya akan membentuk kelompok untuk melakukan kegiatan ritual keagamaan sebagai tujuan bersama. Dan yang terakhir yaitu yang kelima adalah pengalaman agama. Pengalaman agama berhubungan dengan peristiwa yang dialami oleh masing-masing umat. Pengalaman agama setiap umat berbeda-beda. Pengalaman agama merupakan bentuk hubungan khusus antara umat dengan Tuhan. Artinya, pengalaman keagamaan ini merupakan panggilan rohani bagi masing-masing umat yang didasari oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Misalnya adalah panggilan untuk naik haji atau umroh bagi umat Islam. Yang ketiga adalah lembaga budaya. Menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.
Secara umum, kebudayaan merupakan sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan bersifat abstrak. Adapun perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia berupa tindakan atau perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata. Misalnya pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain yang ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Sehingga lembaga budaya adalah lembaga publik dalam suatu negara yang berperan dalam pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, lingkungan, seni, dan pendidikan pada masyarakat. Salah satu fungsi lembaga kebudayaan yaitu untuk melestarikan kebudayaan di Indonesia. Ada beberapa lembaga budaya yang berada di Indonesia, yaitu yang pertama ada Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Merupakan sebuah organisasi yang didirikan secara individu maupun sekelompok yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Contohnya yaitu Perkumpulan Kaligrafi dan Seni Indonesia. Yang kedua ada Sanggar, merupakan tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu komunitas atau sekumpulan orang untuk melakukan suatu kegiatan. Seperti komunitas seni, yaitu seni tari, seni lukis, kerajinan atau kriya, dan seni peran. Yang ketiga ada paguyuban, yaitu kelompok sosial yang memiliki ikatan batin murni dari setiap anggota-anggota yang bersifat alamiah dan kekal. Ciri-ciri kelompok paguyuban ini yaitu hubungan antar anggota yang bersifat informal. Nah, paguyuban biasanya anggotanya ini terdiri atas orang yang memiliki latar belakang sama. Contohnya, paguyuban Pasundan yang anggotanya berasal dari suku Sunda. Yang keempat ada lembaga adat. Lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, yakni lembaga kemasyarakatan baik yang disengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Sehingga lembaga adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah. Yang keempat ada lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi merupakan lembaga yang bergerak di bidang ekonomi demi memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Lembaga ekonomi lahir sebagai usaha manusia untuk menyesuaikan dirinya dengan alam dalam memenuhi kebutuhan hidup yang berkaitan dengan pengaturan bidang-bidang ekonomi dalam rangka memperoleh kehidupan yang sejahtera. Secara umum yang hendak dicapai dalam lembaga ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok demi kelangsungan hidup masyarakat. Adapun tujuan dari lembaga ekonomi yaitu mengatasi berbagai masalah mengenai cara produksi. Yang kedua, pendistribusian atau pelayanan suatu barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat agar kebutuhan masyarakat tersebut terpenuhi. Nah, di Indonesia sendiri ada 3 lembaga perekonomian berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yang kedua Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, dan yang ketiga Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Lembaga sosial yang kelima adalah lembaga pendidikan.
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata didik. Kata ini mendapat awalan kata me, sehingga menjadi mendidik. Artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memberi latihan, diperlukan adanya ajaran, tuntutan, dan bimbingan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sehingga lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Lembaga pendidikan merupakan sebuah lembaga yang menawarkan pendidikan formal mulai dari jenjang prasekolah sampai ke jenjang pendidikan tinggi, baik yang bersifat umum maupun khusus. Lembaga pendidikan juga merupakan sebuah institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah lembaga keluarga. Dalam lembaga pendidikan, seorang anak akan dikenalkan mengenai kehidupan bermasyarakat yang lebih luas. Selain sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, terdapat pula pendidikan non-formal, misalnya kursus-kursus keterampilan, seperti kursus bahasa dan kursus komputer, serta pendidikan informal, seperti pendidikan yang terjadi di keluarga atau rumah. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah atau universitas dengan proses-proses pembelajaran yang teratur. Terdapat tingkatan yang berbeda-beda mengikuti aturan kurikulum, materi pelajaran yang bersifat intelektual, akademis, dan berkesinambungan, serta memiliki anggaran atau biaya pendidikan yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dan jenis pendidikan ini yaitu umum, kejuruan, vokasi, profesi, keagamaan, dan khusus. Lalu pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan, berfungsi sebagai pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Satuan pendidikannya terdiri atas lembaga kursus, kelompok belajar, lembaga pelatihan, pusat kegiatan belajar, majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Hasil dari pendidikan non-formal ini dapat dihargai dan setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah pusat atau daerah dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan. Kemudian pendidikan informal, yaitu kegiatan pendidikan dalam suatu keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama yang ditemui karena dalam keluarga inilah seorang anak pertama kali mendapatkan pendidikan dan bimbingan. Oleh karena itu, pendidikan informal ini sangat diutamakan. Pendidikan di lingkungan keluarga juga tidak mengenal ruang dan waktu, karena dapat terjadi dan dilakukan kapan saja dan sampai kapanpun tanpa adanya batas usia. Kemudian lembaga yang terakhir adalah lembaga politik. Lembaga politik adalah lembaga yang menangani masalah administrasi dan tata tertib umum demi tercapainya keamanan dan ketentraman masyarakat. Lembaga politik meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, keamanan dan pertahanan nasional, serta partai politik. Lembaga yang merupakan pembantunya yakni sistem hukum dan perundang-undangan, kepolisian, angkatan bersenjata, kepegawaian, kepartaian, dan hubungan diplomatik. Berikut merupakan karakteristik lembaga politik. Yang pertama, terdapat komunitas manusia yang secara sosial hidup bersama atas dasar nilai-nilai yang disepakati bersama. 2. Terdapat asosiasi atau pemerintahan yang aktif. Yang ketiga,
di mana asosiasi tersebut melaksanakan fungsi-fungsi untuk kepentingan umum. Ciri lembaga politik lainnya yaitu 1. Terdapat suatu kelompok yang memiliki wilayah dan telah menempati wilayah tersebut dalam waktu yang lama. 2. Adanya perkumpulan politik yang dibentuk dengan sistem tertentu. 3. Sebagian dari penduduk dalam wilayah tersebut diberikan wewenang untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, baik dengan anjuran maupun dengan cara memaksa. Dan yang keempat, hak dan kewajiban yang dimiliki suatu pemerintah hanya berlaku dalam batas wilayah mereka saja. Berikut adalah tugas. Yang pertama, jelaskan 5 bentuk lembaga sosial. 2. Carilah gambar 1 bentuk lembaga sosial dari berbagai sumber media cetak atau elektronik dan klasifikasikan lembaga yang kamu temukan sesuai dengan bentuknya. Demikianlah materi yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga anak-anak Ustazah dapat memahami materi yang telah Ustazah jelaskan. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.